Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada saya pribadi, Bung Cepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu para penggemar, yaitu Saudara Rozikin yang ada di kota Bandung. Beliau menyampaikan melalui WA ya, katanya suruh dijelaskan tentang adanya hadis musnad dan termasuk hadis marfu ya. Nanti kalau memang waktunya masih panjang, saya akan menambahkan hadis-hadis yang lainnya, karena memang hadis ini banyak sekali sesuai durasi yang saya diberikan untuk menyampaikan ya. Harapan saya untuk saudaraku yang ada di Bandung maupun di mana saja berada yang kebetulan menyimak aktif mengikuti acara kami Syiar Islam, acara religi ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Kembali kepada pertanyaan saudaraku yang ada di Bandung ya, tentang masalah hadis musnad ya, hadis musnad. Hadis musnad yaitu hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi atau sampai kepada sahabat. Perbedaan antara hadis saleh dengan musnad ialah bahwa hadis musnad itu adalah hadis yang bersambung hingga sahabat atau sampai kepada Nabi, akan tetapi rawinya adalah orang yang tidak adil atau orang yang fasik, orang yang pelupa, ataupun orang yang menghafal sampai sanadnya kepada Nabi atau hingga sahabat saja, balik ataupun anak kecil, Islam ataupun tidak. Ringkasnya, hadis musnad itu ada kalanya termasuk kepada hadis yang sahih, ada kalanya termasuk kepada hadis yang dhaif, dan ada kalanya termasuk kepada hadis marfu. Atarajulun ilan nabiyyi fasa'alahu an abdulil a'mali faqala salatu qala summa qala salatu qalahum qala summa qala salatu salasa marratin summa qala al jihadu fi sabilillah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu bertanya tentang amalan yang lebih baik. Nabi berkata, sembahyang. Laki-laki itu bertanya, apakah lagi amalan yang lebih baik? Jawab Nabi, sembahyang. Kemudian laki-laki itu berkata, apalagi? Nabi menjawab, sembahyang sampai 3 kali. Kemudian laki-laki itu bertanya, apakah lagi? Nabi berkata, berjuang di jalan Allah. Riwayat Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima siyatin fa idza umira bima siyatin fala sama'a wala ta'ah. Kewajiban seorang Islam ialah mendengar dan taat atau patuh kepada pimpinan, walaupun pada suatu yang dikasihi ataupun yang dibencinya, kecuali jika ia disuruh mengerjakan maksiat
Apabila disuruh mengerjakan maksiat, maka tidak perlulah didengarkan dan ditaati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi lagi, man kutila duna malihi fahuwa sahid. Barang siapa yang mati lantaran mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Umpamanya hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat, sallallahu liyal wasilata fa innahu lam yas'alha li abdun fid dunya illa kuntu lahu sahidan fasafian yaumal qiyamah. Mintalah kepada Allah untukku wasilah. Barang siapa yang memintakan demikian bagiku, niscaya aku menjadi saksi dan menolongnya kepada hari kiamat. Riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Menginjak ke masalah hadis kedua ya, yaitu yang dipertanyakan oleh saudaraku yang ada di Bandung. Hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang sampai sanadnya kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun takrirnya, sanadnya berhubungan ataupun tidak. Misalnya para ulama berkata, Nabi telah bersabda begini, begitu ya. Adapun hadis marfu itu belum dapat kita katakan sahih, hasan, dhaif, dan belum pula boleh dikatakan sabda Nabi atau perkataan sahabat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian dalam kitab-kitab hadis dapatlah kita katakan hadis marfu itu sahih, hasan, atau dhaif. Begitu pula hadis itu sabda Nabi atau perkataan sahabat, umpamanya hadis marfu yang merupakan perkataan sahabat, qala Ibnu Mas'ud la'ana Rasulullahil mahallila wal muhallala lahu. Saya ulang kembali ya. Qala Ibnu Mas'ud la'ana Rasulullahil muhallila wal muhallala. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah melaknati atau mengutuki orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Perkataan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Nasai, dan Tirmizi. Meskipun demikian, Ibnu Mas'ud tetap menyandarkannya kepada Nabi dengan katanya, Rasulullah mengutuki. Umpamanya lagi, qala jarirun kunna na'udul istima ila ahlil mayyiti wa sunnahumut ta'ama minan niyahah. Jarir berkata, kami menganggap perkumpulan-kumpulan rumah di keluarga Ma'id dan membuatkan makanan untuk mereka itu. Yang berkumpul-kumpul adalah masuk meratap. Perkataan Jarir bin Abdullah ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kata Jarir, kami artinya beberapa sahabat, berarti pada masa Nabi. Dalam Ibnu Usul Fikih dinyatakan bahwa kata-kata seperti itu termasuk dalam jumlah yang dapat diterima karena kata sahabat itu masuk golongan takrir Nabi, ya. Hadis marfu itu belum boleh dijadikan dalil sebelum dipaksa lebih dahulu sanadnya dan rawinya. Sekarang menginjak ke masalah hadis yang ketiga ya. Ini sebetulnya urutan ke-10 ya pada bab-bab tertentu. Hadis mau'ud ya. Saya ulang kembali, hadis mauquf ya. Hadis mauquf yaitu perkataan, perbuatan atau takrir sahabat, umpamanya qala Yazid bin Harisata la imana liman la haya ala.
Yazid bin Haris berkata, tidaklah beriman seseorang yang tidak mempunyai malu. Dan amanah Sayyidina Umar bin Khattab ketika melepas tentara Islam berangkat ke medan perang, katanya, hendaklah kamu sekaliannya mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Mengerjakan perintah Allah itulah yang mendatangkan ketetapan dalam hati, dan hendaklah kamu patuh kepada pimpinanmu, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikanlah, mengerjakan dosa adalah lebih berbahaya dan pada musuh daripada musuh. Ketahuilah, musuh lebih kuat dari kita, baik persediaan alat-alat peperangan ataupun tentara. Kalau kita telah tenggelam dalam maksiat, maka bantuan dan pertolongan Tuhan takkan dapat diharapkan lagi, ya. Tidak akan pernah diharapkan lagi. Kata-kata yang diragui oleh mauquf dan marfu, ya. Ini kata-kata yang diragukan, ya. Yang pertama, kata sahabat. Menurut sunnah sembahyang malam itu cuma 8 rakaat. Anas berkata, apabila seseorang kawin dengan perawan, hendaklah tetap padanya 7 hari atau 7 malam. Kata-kata sunnah itu menunjukkan kepada sunnah Nabi, artinya takrirnya akan, tetapi Imam Syafi'i berkata, yang demikian itu belum tegas kepada sunnah Nabi. Karena boleh jadi sunnah sahabat. Imam Salim berkata, apabila dikatakan sunnah, maka yang dimaksud ialah sunnah Nabi. Apabila sahabat berkata kami dilarang, kami mengerjakan pekerjaan itu di masa Nabi. Kata-kata yang seperti itu menunjukkan kepada orang yang memerintahkan melarang atau yang dilihatnya saja. Sesuatu pekerjaan dilakukan di hadapannya atau jadi takrir, dan orang itu adalah Nabi sendiri. Semuanya itu masuk marfu. Yang ketiga, sahabat yang menafsirkan sabda Nabi dan firman Allah termasuklah kepada mauquf. Mauquf itu tidaklah boleh dijadikan dalil dalam agama, ya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk saudaraku yang ada di Bandung. 3 macam hadis yang telah saya sampaikan, saya uraikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tema yang berhubungan dengan hadis, saya akan melanjutkan. Kalau seandainya tidak ada, saya akan melanjutkan untuk menambah wawasan buat kita. Apabila ada kekurangan, baik secara tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.